Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisnadi Putro. Di sini saya mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Adrian Suryawijaya, alias Sinta Pramana, Muhammad Krisnadi Putro, yaitu saya sendiri, Ahmad Septiawan, serta Handika Stephen King. Pada hari ini saya mewakili kelompok 5 akan membawakan presentasi kita tentang analisa website Apotik K24, atau yang biasa orang lebih mengetahuinya dengan klik24.com. Ini adalah logo dari Apotik K24 sendiri. Lalu apa sih Apotik K24, atau yang bisa disebut dengan K24klik.com? Adalah sebuah apotek online pertama di Indonesia yang benar-benar buka 24 jam non-stop karena melayani konsultasi, pesanan, dan pengantaran 24 jam non-stop. Kita di sini bisa melihat tampilan websitenya. Di sini ada URL, yaitu k24klik.com. Lalu di sini juga ada logo. Di sini ada kolom pencarian ya. Langsung terlihat sekali kolom pencarian di sini. Di sini ada button buat masuk atau daftar, membuat akun ya. Di sini juga ada troli untuk belanjaan kita dan perbandingan. Di sini juga ada navbar, atau orang bisa menyebutnya juga sidebar. Lalu kita membahas tujuan perancangan sistem dan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada user-centered design. User-centered design ini adalah perancangan website ini harus berfokus pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Jadi pengguna di sini adalah membutuhkan obat atau membutuhkan layanan kesehatan, maka didesainnya ya, untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan tersebut. Lalu di sini adalah konsistensi, yaitu tampilan-tampilannya seperti navigasinya, fitur-fiturnya itu harus dapat membantu pengguna yang membutuhkan tadi nih, yang membutuhkan layanan kesehatan atau pembelian obat-obatan. Itu harus sesuai dengan ini, konsistensi. Ini berhubungan ya. Lalu kemudian ada feedback. Feedback itu atau biasa disebut dengan umpan balik, yaitu di mana user dapat memberitahukan bila ada bug atau error di aplikasi. Lalu ada keamanan. Tadi kita sudah melihat di slide sebelumnya bahwa ada button login atau daftar. Di sini website harus dapat menjamin keamanan data pengguna. Lalu ada uji pengguna. Ini sebenarnya hampir sama seperti feedback ya, tapi di sini lebih aktual. Jadi kalau ada bug langsung diperbaiki saat itu juga. Di sini usability atau kegunaan. Usability atau kegunaan ini salah satunya adalah navigasi. Seperti tadi ada sidebar-nya ya, di halaman sebelumnya ada navigasi, ada pencarian, keterbacaan. Ya, kalau kita mungkin dari jarak jauh nih bisa dibaca ya dengan jelas dengan font-fontnya yang masih bisa dibaca dengan jelas. Lalu ada kejelasan, ya mungkin ini masih bisa dibaca dengan jelas ya. Jadi website ini harus sangat-sangat membantu, terutama untuk orang-orang yang sakit ya. Jadi fontnya harus dapat dibaca dengan jarak tertentu dan dapat dibaca dengan jelas. Lalu ada responsif serta keamanan. Untuk responsif kita akan tunjukkan di slide setelah ini. Lalu ada tujuan user experience. Ya, karena ini untuk orang-orang sakit, maka dibikin nih secara simple sekali ya. Ada begini saja. Ini sudah cukup simple. Jangan memperibet orang-orang sakit yang ingin membeli obat atau ingin konsultasi ke dokter. Lalu adalah ketersediaan informasi yang relevan. Ya, ini relevan sekali nih. Obat-obat generik, obat ibu dan anak, suplemen masih relevan. Lalu desain yang menariknya, ini desainnya ya, tidak meribetkan atau tidak menyulitkan user yang membutuhkan obat atau membutuhkan konsultasi dengan dokter.
Lalu kecepatan dan dukungan ya. Dukungan itu sama seperti feedback dan uji pengguna. Nah, sama seperti tadi sebelumnya ada responsif. Ini web ini cukup responsif ya. Dapat digunakan di mobile ya dengan ukuran 570 atau lebih kecil lagi malah ya. Sebenarnya bisa lebih dikecilin lagi. Dan tadi hasil yang saya coba ternyata bisa digunakan di mobile manapun atau device manapun. Selanjutnya adalah analisis website k24click.com. Yang pertama adalah usability atau navigasi. Dari website ini navigasi cukup mudah digunakan ya. Cuma ada pilihannya obat anak, generik dan sebagainya. Cukup untuk keterbacaan dan keterjangkauan masih cukup bisa dibaca. Pemberian informasi cukup bagus, responsif dan kecepatan. Ya tadi seperti nanti kita sudah lihat, webnya cukup responsif. Untuk keamanan akun, kalau kita mendaftar akun atau login, ya masih aman juga. Untuk pencarian, juga kolom pencariannya berfungsi dengan baik, proses pembelian dan dukungan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah analisis pada bagian user experience. Website ini sangat aktif untuk user dapat terlibat di dalam membangun sebuah website ini agar lebih baik ke depannya. Kepuasan pengguna ya karena ini memang untuk orang-orang sakit ya, kepuasan pengguna lumayan baik juga. Kepercayaan, kebergunaan ya memang didesain simple karena untuk orang-orang yang sedang sakit mungkin ya. Lalu responsif dan aksesibilitas juga sudah cukup bagus. Konsistensi, keterbacaan dan estetika juga lumayan. Personalisasi juga. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.